Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Devira Putri Ahmalia dengan NIM 21477620PN 17228. Pada video kali ini saya akan membahas tentang review film dokumenter yang berjudul Samin versus Semen. Pembuatan video ini didasarkan pada pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembangunan pertanian. Jadi pada film dokumenter tersebut itu berfokus pada konflik yang terjadi antara suku Samin dengan PT Semen Gresik. Pada video tersebut, konflik yang disajikan itu berisi tentang kontradiksi kepentingan antara negara dengan masyarakat adat. Jadi, pemanfaatan kekayaan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah itu kerap kali memunculkan gesekan-gesekan dengan masyarakat adat. Kemudian konflik yang disajikan itu juga melibatkan banyak aktor. Jadi ada masyarakat adat, pemerintah, dan juga pihak swasta yang mana masing-masing aktor tersebut atau pihak tersebut itu memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Oke, jadi pada video tersebut itu dijelaskan mengenai konflik yang terjadi antara suku Samin dengan PT Semen Gresik. Jadi pada awalnya PT Semen Gresik itu ingin membangun pabrik di Kecamatan Sokoliko, Kabupaten Pati. Dan warga Samin itu tentunya menolak karena dianggap mengancam pertanian dan juga mata air kalau pabrik itu dibangun di daerah mereka. Kemudian masyarakat Samin itu melakukan perlawanan, di mana pada akhirnya perlawanan yang dilakukan itu membuat PT Samin itu menang dan gugatan yang diajukan ke PT UN hingga MA itu dimenangkan oleh masyarakat Samin, dan PT Semen Gresik itu akhirnya mundur dari Pati namun pindah ke Kecamatan Gundam, Kabupaten Rembang. Jadi pada dasarnya konflik yang ada pada video tersebut itu didasari pada perbedaan kepentingan antara masyarakat Samin dengan PT Semen Gresik. Jadi perbedaan kepentingannya itu adalah dimana kalau masyarakat Samin itu inginnya mempertahankan lahannya untuk dijadikan sumber mata air dan juga lahan pertanian yang berkelanjutan karena akan digunakan untuk generasi-generasi selanjutnya. Sementara untuk PT Semen Gresik itu sudah menjadikan kawasan Pati itu sebagai incarannya sejak lama untuk mengembangkan industri semen di Indonesia. Oke, berbicara mengenai pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi pembangunan pertanian berkelanjutan itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas melalui peningkatan produksi pertanian. Jadi peningkatan produksi pertanian itu dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem sehingga keberlanjutan produksi itu bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kaitannya konflik yang dibahas dengan pembangunan pertanian berkelanjutan itu, menurut saya langkah yang dilakukan masyarakat Samin itu sudah tepat, di mana mereka itu mempertahankan lahan yang mereka miliki untuk keberlanjutan usaha tani atau kegiatan pertanian mereka di masa yang akan datang. Kemudian bentuk perlawanan yang mereka lakukan itu juga mendukung berkurangnya alih fungsi lahan. Jadi banyak lahan yang bisa mereka wariskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Di sisi lain, berdasarkan pada video tersebut itu juga diketahui bahwa masyarakat Samin itu memberikan pendidikan mengenai bertani ke generasi-generasi selanjutnya sehingga masyarakat Samin itu memiliki regenerasi yang baik gitu, yang bisa mendukung kehidupan sektor pertanian di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya berbicara tentang masyarakat Samin sendiri itu berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu hanya bertani, bahkan mereka itu tidak menjadikan berdagang itu sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut sejatinya itu perlu didukung dengan adaptasi terhadap teknologi yang terus berkembang, di mana pendidikan yang diterapkan masyarakat Samin itu hanya terbatas pada pendidikan antara orang tua dan anak, sehingga mereka itu ada potensi bahwa mereka itu kurang adaptif terhadap teknologi-teknologi yang berkembang di masa sekarang, khususnya di sektor pertanian. Sehingga di samping keputusan yang tepat mereka untuk berpegang teguh pada prinsip, kemudian juga memberikan pendidikan sehingga regenerasinya baik, tapi sebaiknya juga melibatkan dalam usaha tani di masa depan itu mereka lebih melibatkan teknologi yang berkembang di masa sekarang sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam usaha tani yang mereka kembangkan. Jadi usaha tani yang mereka kembangkan itu menjadi lebih baik. Oke, jadi berbicara tentang video yang sudah dibahas tadi dapat diambil beberapa kesimpulan gitu. Jadi konflik yang
tampilkan pada video itu dapat dijadikan kacamata bagi konflik-konflik sejenis yang terjadi di Indonesia, di mana perjuangan masyarakat Samin untuk mempertahankan lahannya itu dapat dikatakan besar gitu. Dan juga perlawanan yang mereka lakukan itu termasuk terorganisir daripada perlawanan suku-suku adat yang lainnya. Dan terakhir, melalui masalah yang dibahas pada video tersebut, kita dapat belajar tentang bagaimana konflik di tengah masyarakat kita itu terjadi. Jadi, itu dapat dijadikan dorongan adanya perubahan tatanan sosial di masyarakat yang lebih baik ke depannya. Dan juga kita lebih aware atau lebih memperhatikan tentang upaya-upaya mempertahankan lahan, sehingga pertanian itu dapat berlanjut dengan ketersediaan lahan yang cukup di masa yang akan datang. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.